Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin amma ba'd. Mari kita mulai pembelajaran kita di pagi hari ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana kabarnya anak-anakku sekalian? Mudah-mudahan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan diberi kesehatan dan kebahagiaan selalu. Perkenalkan, Ustadz bernama Ustadz Fitra Fajrin akan memaparkan mata pelajaran akidah untuk level 9. Pada pertemuan pertama ini kita akan mempelajari materi akidah dengan tema wasilah dan tawassul. Dalam video ini Ustaz akan menjelaskan 3 hal. Yang pertama, tentang definisi wasilah dan tawassul. Yang kedua, tentang dalil wasilah dan tawassul. Dan yang ketiga, macam-macam tawassul. Yang pertama, apa itu wasilah dan tawassul? Wasilah adalah perantara, atau dalam hal ini adalah objeknya, bendanya. Menurut istilah, semua amal ibadah yang ditujukan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, apapun amal ibadah yang kita lakukan, ya, itu ditujukan untuk mendekatkan diri kepada Allah, maka itu disebut adalah wasilah. Itu dalam hal ini perantara. Yang kedua, tawassul adalah menggunakan perantara tersebut atau menggunakan perbuatan dari apa yang kita lakukan sebagai perantara. Menurut istilah adalah menjadikan berbagai macam ibadah atau menggunakan berbagai macam ibadah itu untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu adalah perantara. Dalam bahasa Arabnya adalah tawassul. Jadi antara wasilah dan tawassul, untuk membedakan, kalau wasilah itu adalah bendanya, objeknya, sedangkan tawassul itu adalah perbuatan yang kita jadikan perantara. Nah, maka itu adalah tawassul. Jadi bisa dipahami ya antara wasilah dan tawassul. Kalau wasilah itu adalah perantara juga, sedangkan tawassul juga perantara. Tetapi membedakan antara dua hal ini, kalau wasilah itu adalah benda atau objek dalam beribadah, sedangkan tawassul adalah perbuatannya, ya, perbuatan untuk beribadah, ya, itu adalah tawassul. Contoh misalnya, saya mau melakukan sesuatu, anggaplah saya mau belajar, maka supaya belajar ini mudah saya pahami, pembelajaran ini mudah saya pahami, maka saya bertawassul dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, atau meminta doa kepada orang tua, meminta doa kepada orang-orang soleh. Ya, orang soleh itu tidak mesti ulama. Orang soleh itu bisa kita arahkan kepada orang tua kita, bisa kita arahkan kepada siapapun teman kita yang kita anggap soleh. Soleh dalam artian melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan fungsi diciptakannya. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun."
Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Maksudnya apa? Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita diciptakan untuk beribadah, maka itu dikatakan orang yang saleh, orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang taat belum tentu ulama saja, tapi orang taat ya semua kita, siapapun itu, kalau kita melakukan ketaatan pada Allah SWT, menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya, maka kita dikatakan orang yang saleh. Bisa dipahami ya. Selanjutnya, dalil daripada wasilah dan tawassul. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtagu ilaihil wasilata wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun." Ulama tafsir menafsirkan kata-kata wasilah yang Ustadz garis merahi, yang Ustadz tulis dengan tulisan warna merah ini. Ibnu Abbas menyebutkan bahwa wasilah di sini adalah semua cara untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ya, sebuah cara atau semua cara untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Qatadah radhiyallahu anhu menjelaskan wasilah adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mentaati dan mengerjakan apa yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Jadi tujuannya adalah tawassul adalah untuk meraih, mencari ridha Allah, bukan untuk sekadar untuk menggunakan ibadah itu untuk apa? Untuk mencari muka hadapan Allah, bukan. Tapi kita beribadah tujuannya adalah untuk mencari ridha Allah. Mengerjakan ketaatan itu untuk apa? Menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya adalah macam-macam tawassul. Tawassul ada dua, tawassul masyru', tawassul mamnu'. Tawassul masyru' adalah tawassul yang disyariatkan. Maksudnya apa? Tawassul ini tujuannya adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan wasilah yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW, baik itu berupa amalan, ucapan, ataupun keyakinan-keyakinan. Ya. Sedangkan tawassul mamnu adalah tawassul yang dilarang. Kenapa dilarang? Karena ada dua unsur. Yang pertama adanya unsur kesyirikan. Yang kedua, karena tata caranya yang tidak disunnahkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Jadi yang pertama karena tata cara atau caranya itu mengandung kesyirikan. Yang kedua, tata caranya tidak disunnahkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Selanjutnya, mari kita mengenal lebih jauh tentang tawassul masyru' dan seperti apa yang dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala oleh Nabi kita Muhammad SAW. Yang pertama, tawassul dengan asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Tawassul dengan asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala itu dengan mengucapkan salah satu asmaul husna pada saat berdoa. Sebagaimana Allah berfirman, "Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha wa dzarul ladzina yulhiduna fi asma'ihi sayuhzauna ma kanu ya'malun." Yang artinya hanya milik Allah asmaul husna. Maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut asmaul husna itu dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan.
Al-Quran surah Al-A'raf ayat 180. Jadi cara bertawassul dengan sifat Allah dengan menyebut salah satu asmaul husna sebelum kita memanjatkan doa atau inti daripada doa yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya pahami ya. Yang kedua, tawassul masyru' atau tawassul yang disyariatkan. Yang kedua adalah tawassul dengan amal soleh. Bertawassul dengan amal soleh itu diperbolehkan, sebagaimana dikisahkan dalam satu hadis yang agak panjang tentang 3 orang yang terperangkap di dalam gua dengan tertutupnya pintu gua oleh batu yang besar yang jatuh dari atas gua tersebut. Kemudian masing-masing dari mereka memohon kepada Allah dengan menjadikan amal soleh yang pernah dilakukan sebagai wasilah, sebagai perantara, lalu dengan izin Allah terbukalah pintu gua tersebut. Itu juga bisa dijadikan sebagai contoh bahwa ternyata bertawassul dengan amal soleh, ya, maka itu dibolehkan. Yang ketiga, tawassul dengan doa orang soleh. Bagaimana caranya? Caranya adalah dengan meminta doa kepada orang-orang soleh yang masih hidup. Jangan meminta doa kepada orang-orang soleh yang sudah meninggal. Itu tidak dibolehkan. Sebagaimana anak-anak Nabi Yakub meminta doa kepada Nabi Yakub dengan mengatakan, qalu ya abana astaghfir lana dzunubana inna kunna khati'in. Mereka berkata, wahai ayah kami, maksudnya Nabi Yakub, istaghfir lana dzunubana, mohonkanlah ampun bagi kami terhadap dosa-dosa kami, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang bersalah atau berdosa. Al-Quran surah Yusuf ayat 97. Ini adalah bukti bahwa ternyata ketika kita meminta doa kepada para nabi ketika masih hidup atau kepada orang saleh yang masih hidup, maka itu dibolehkan. Itu salah satu contoh daripada tawassul yang masyru'. Kemudian yang terakhir, tawassul masyru' yang keempat adalah pengakuan banyaknya dosa dan kesalahan. Maksudnya bagaimana? Mengakui banyaknya dosa dan kesalahan, menyesali banyaknya dosa-dosa kita, kesalahan-kesalahan yang kita lakukan di kehidupan kita. Maka ini juga bisa dijadikan tawassul. Sebagaimana Nabi Musa berdoa, qala rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli faghfaralah innahu wal ghafurur rahim. Ini diceritakan dalam surah Al-Qasas ayat 16. Musa berdoa, ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah menganiaya diriku sendiri. Karena itu ampunilah aku, maka Allah mengampuninya. Sesungguhnya Allah dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Dalam ayat ini, Nabi Musa alaihissalam menjadikan pengakuan bahwa ia banyak menganiaya diri sendiri sebagai wasilah agar Allah mengampuni dosa-dosanya. Ya. Itu bukti bahwa ternyata dengan mengakui banyaknya dosa, banyaknya kesalahan sambil berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu dibolehkan, dimasyru'kan, disyariatkan. Selanjutnya, mari kita mengenal seperti apa tawassul mamnu, tawassul yang dilarang. Yang pertama, tawassul orang saleh yang sudah meninggal dunia. Bagaimana caranya? Minta agar Allah doakan oleh orang saleh dengan berbagai macam ibadah. Contoh, datang ke kuburan wali, ke kuburan para ulama yang dianggap saleh, kemudian meminta kepada mereka untuk didoakan atau menjadikan mereka perantara untuk memohon kepada Allah. Ya. Maka ini tidak dibolehkan.
Kemudian atau datang ke kuburan orang-orang yang dianggap soleh atau wali, kemudian mereka melakukan ibadah seperti tawaf, sholat di dalamnya, menyembelih kurban, ya, atau membaca Al-Quran dengan harapan orang soleh itu bisa membantunya untuk bisa mendekatkan diri kepada Allah sehingga segala doanya bisa dikabulkan oleh Allah. Maka ini dilarang. Kenapa dilarang? Karena orang yang meninggal dunia secara umum tidak bisa mendengar apa-apa tidak bisa mendengar apa-apa lagi yang diminta oleh orang yang masih hidup. Ini dijelaskan di dalam surah surah Fatir ayat 13 dan 14 yang artinya dia memasukkan malam ke dalam siang dan memasukkan siang ke dalam malam dan menundukkan matahari dan bulan masing-masing berjalan menurut waktu yang ditentukan. Yang berbuat demikian itulah Allah Tuhanmu, kepunyaannya lah kerajaan dan orang-orang yang kamu seru sembah selain Allah tiada mempunyai apa-apa walaupun setipis kulit ari. Jika kamu menyeru mereka, mereka tidak mendengar seruanmu. Dan kalau mereka mendengar, mereka tidak dapat memperkenankan permintaanmu. Dan di hari kiamat mereka akan mengingkari kemusyrikanmu dan tidak ada yang dapat memberikan keterangan kepadamu sebagai yang diberikan oleh Yang Maha Mengetahui. Maksudnya apa? Bahwa di dalam ayat ini menjelaskan bahwa kalau kita meminta kepada orang yang sudah meninggal dunia, maka mereka tidak akan bisa memperkenankan atau mengabulkan doa-doa yang kita panjatkan, tidak kita minta kepada mereka yang ada dalam kubur itu. Dan kalaupun mereka mendengar, ya, mereka tidak akan dapat memperkenankan permintaanmu. Dan di hari kiamat nanti, mereka tidak akan mengakui bahwa apa yang kalian lakukan, ya. Dia akan mengakui, tidak akan menganggap bahwa perbuatan-perbuatan kalian itu adalah mengandung kesyirikan, ya. Itu, ya, dan masih banyak lagi contoh-contoh yang lain yang di mana kita dilarang untuk meminta doa kepada orang soleh yang sudah meninggal dunia. Andaikan bisa kita meminta doa kepada orang soleh, ya, yang sudah meninggal dunia, maka tentulah doa yang paling pantas atau orang yang paling pantas kita mintai doa adalah Nabi kita Muhammad SAW, di mana Nabi kita sudah meninggal dunia, ya, sudah tidak ada lagi. Tapi buktinya apa? Bahwa Nabi saja yang sudah meninggal dunia, kita tidak bisa memintanya, meminta doa kepadanya. Apatah lagi orang soleh, ya, yang hidup setelah Nabi Muhammad SAW. Itu. Kemudian yang kedua, tawassul dengan kedudukan Nabi, orang soleh atau pribadi mereka. Seperti berdoa dengan mengatakan, Ya Allah, dengan kedudukan Nabi di sisimu, ampunilah aku. Ya Allah, dengan kemuliaan yang Engkau berikan kepada ulama A atau Nabi A, maka kabulkanlah doaku. Maka ini tidak dibenarkan. Apa sebabnya? Karena tidak ada ayat Al-Quran atau dalil yang sahih yang menjelaskan itu semua. Kemudian yang kedua, kedudukan dan kemuliaan manusia merupakan pemberian Allah. Maka tidak mungkin seorang makhluk meminta kepada Allah dengan apa yang Allah berikan kepada orang lain. Tidak mungkin. Kemudian Allah tidak mempunyai kewajiban terhadap makhluknya. Hak khusus yang diberikan Allah kepada makhluk adalah semata pemberian darinya. Dan Allah tidak dapat dituntut dengan pemberiannya. Kedudukan yang ketiga, kedudukan yang diberikan Allah kepada para nabi dan orang saleh adalah khusus bagi mereka yang tidak bisa dimanfaatkan oleh orang lain. Karena manusia itu melakukan sesuatu karena hasil usaha dan tentu dengan izin Allah. Kemudian dalam tawassul terdapat unsur sumpah.
Ya, bersumpah dengan selain Allah hukumnya haram. Karena sumpah mengandung unsur pengagungan pada sesuatu yang dijadikan sebagai sumpah. Jadi kalau kita meminta doa kemudian demi kemuliaan Nabi kita, demi eh, apa yang kemuliaan yang kau berikan kepada orang soleh A dan seterusnya itu, atau kepribadian mereka, maka itu tidak dibolehkan karena kita sama saja bersumpah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala, padahal yang memberikan kemuliaan, yang memberikan kedudukan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka kenapa tidak kita minta kepada Allah? Kenapa mesti minta kepada kemuliaan atau kedudukan orang-orang saleh dan nabi, para nabi? Ya, bisa dipahami ya. Sebagai kesimpulan bahwa tawassul adalah menggunakan semua macam ibadah untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Kemudian tawassul ada dua, tawassul masyru' dan tawassul mamnu'. Tawassul masyru' adalah tawassul yang disyariatkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, ya, baik ucapan ataupun amalan ataupun keyakinan. Tawassul masyru' itu ada 4. Tawassul dengan asmaul husna, tawassul dengan amal soleh, tawassul dengan doa orang soleh, meminta doa kepada orang soleh yang masih hidup, dan tawassul dengan mengakui banyaknya dosa dan kesalahan. Sedangkan tawassul mamnu', tawassul yang dilarang. Kenapa dilarang? Karena mengandung unsur kesyirikan dan tata cara yang tidak disunnahkan atau tidak dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Yang pertama, bertawassul dengan orang soleh yang sudah meninggal dunia, atau meminta doa kepada orang soleh yang sudah meninggal dunia, dan bertawassul dengan menyebutkan kedudukan Nabi, kemuliaan Nabi, kemuliaan orang soleh, atau kepribadian mereka. Maka ini tidak dibenarkan, dilarang dalam syariat Islam. Mungkin itu yang bisa Ustadz sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Kita tutup dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.